Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya semuanya ya. Mohon maaf saya baru sampai kampus jadi baru bisa online. Nah, minggu ini kita melanjutkan ya agenda kita minggu lalu untuk interview ya, biar eh, cepat selesai ya. Nah, saya sudah dikasih list sama Nanda ya, siapa yang minggu lalu belum ya. Saya buka dulu listnya ya. Oke. Ini ada Clarissa belum ya? Clarissa belum? Clarissa? Belum, Bapak. Oke, ya. Silahkan on cam, Clarissa. Sebentar, Pak. Saya baru bangun. Duh, loh, loh, loh. Ya, ya. Nanti kalau wawancara beneran jangan ngaku ya kalau baru bangun ya. Jadi kamu dianggap ini bangkongan ya. Tahu bangkongan nggak ya? Bangkongan itu suka bangun siang ya. Kalau orang Jawa bilang ya. Ya, jangan lupa ya teman-teman yang lain usahakan kalian dress to kill ya istilahnya ya. Ngerti nggak kalian dress to kill ya? Jadi pakai bajunya itu yang kalau orang Barat bilang itu dress to kill gitu ya. Jadi bukan untuk membunuh beneran ya. Maksudnya itu kalian pakai baju itu untuk impress ya, untuk memberi apa namanya eh, kesan pertama itu biar langsung kelihatan. Ya, wah kayaknya sih mandi nih ya Clarissa ini ya. Jadi siapa siapa yang belum nih? Coba. Nova sudah belum Nova? Nova sudah apa belum Nova ya? Sudah, Pak, Nova Amelia. Oh sudah. Dia, ada dia. Aduh, baru bangun semua ini ya. Saya dulu juga nggak apa-apa, Pak. Oh jangan, kamu terakhir ya. Nah, Nah, kamu terakhir ya. Sabrina ada Sabrina. Iya sih, kancamu sih tangi turu kabeh iki ya. Aduh. Nah, ini ya sudah cuci muka ya Clarissa. Ya Allah pakai topeng lagi ya. Ampun. Nanti kalau beneran ya nggak gini juga ya. Oke, oke. Percaya dirilah dengan wajahmu ya. Oke, Clarissa ya. Eh, siap ya. Walaupun ini simulasi, sebetulnya harusnya Anda inilah ya kelihatan profesional ya. maaf, Pak. Ini saya di HP. Saya kurang tahu caranya ngubah gimana, Pak. Loh, waduh, itu sudah salah satu tanda ketidakprofesionalan ya. Nggak bisa setting HP-nya sendiri ya. Waduh. Ya, nggak apa-apa lah. Itu dulu ya, biar itu dulu ya. Nah, ya oke Clarissa ya. Tolong ceritakan pengalaman hidup Anda ya. Kenapa Anda bisa berkecimpung di dunia desain? Coba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarissa Diana. Saya mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Surabaya. Lalu saya memiliki minat yang cukup besar di bidang motion graphic dan juga ilustrasi. Saya sering membuat konten visual yang menarik sekaligus komunikatif untuk media sosial. Selama ini saya juga aktif di dalam kegiatan organisasi, terutama di bidang humas dan juga tim kreatif. Terus Anda pernah nggak bekerja secara profesional, mendapatkan apa namanya?
endorse atau mendapatkan gaji atau mendapatkan fee dari pekerjaan Anda? Untuk pengalaman bekerja secara profesional saya belum pernah ya, karena saya itu cuma bekerja sebagai kayak apa ya, hanya 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 freelancer gitu saja. Berarti belum pernah ya mendapatkan uang dari apa yang Anda kerjakan? Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Oke. Kemudian kira-kira nanti kalau Anda bekerja di tempat saya, itu Anda pengen gaji yang besar atau yang kecil aja? Saya untuk gaji itu saya yakin ya kalau perusahaan itu bisa menyesuaikan dari apa kemampuan saya. Jadi saya berharap untuk tidak memberikan gaji yang terlalu kecil. Oke, oke. Jadi begini ya. Sebetulnya kami tentu lebih menyukai calon karyawan yang sudah berpengalaman ya. Atau paling tidak dia memang sudah pernah di hire gitu ya, atau sudah pernah dipekerjakan, sudah bekerja secara profesional. Misalkan gitu ya, nanti Anda memberikan portofolio dan saya melihat itu bagus. Apa yang Anda bisa sampaikan ke kami sehingga kami tuh yakin Anda pantas untuk bekerja di sini? Ya, ini paling betul ya karena apa kandidat yang dipilih oleh perusahaan itu yang sudah memiliki pengalaman tertentu ya. Namun saya sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap belajar itu saya juga memiliki semangat untuk belajar hal baru yang lebih gitu, Pak. Jadi eh, se- saya percaya jika saya diberikan kesempatan ini, saya bisa berkembang lebih baik gitu, dan memberikan kontribusi yang besar dan juga baik untuk perusahaan tersebut. Oke, ya, terima kasih ya, Clarissa ya. Jadi Iya, jawaban-jawabanmu sudah cukup aman ya, walaupun sebetulnya ya. Nah, itu tadi poin yang perlu Anda perbaiki ya. Gimana caranya kamu punya pengalaman kerja? Ya wis terserah lah, atau misalkan kamu apa bantuin temanmu gitu ya, atau gimana gitu ya. Bayaran dong walaupun sedikit misalkan gitu ya. Jadi itu bisa menunjukkan, iya. oh saya pernah kok di hire gitu ya. Walaupun sama teman saya kan gitu ya. Nah, Oh, iya. oke, nanti itu PR untuk Clarissa ya. Ya, Wah, ini ada yang baik. sudah Terima siap ini ya. Eh, Sal, 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 Salvina ya, Salvina ya. Selvina, Halo Kak. Selvina. Halo, halo, Salvina. Halo, Ya, apakah terdengar? ya, ya. Bisa agak dikencangkan itu volumenya ya. Oh iya Pak. Nah, oke, bagus. Terima kasih ya. Ini sudah terlihat cukup profesional ini ya, dengan gambar foto-foto jadulnya itu ya. Nah, jadi Mbak Salvina ya, kelebihan dan kekurangan Anda apa ya? Coba ceritakan kepada kami. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak karena sudah memberikan saya kesempatan dalam wawancara kali ini. Jadi untuk kelebihan saya adalah orang yang cukup komunikatif. Saya bisa mudah berbaur dengan tim. Saya juga bisa bekerja sama dengan baik. eh, Kekurangan saya mungkin masih di manajemen waktu, tapi untuk mengatasinya saya sekarang berusaha untuk membuat to-do list apa yang harus saya lakukan pada hari ini. Jadi untuk meminimalisir kelalaian saya dalam mengerjakan kerjaan saya gitu, Bapak. Oke, ya, ya, ya. Berarti misalkan ya, misalkan di perusahaan kami, saya membutuhkan pekerja yang hard worker begitu ya. Jadi dia harus kerja Mm-mm. on time gitu ya. Nah, padahal Anda nampaknya ada sedikit masalah tuh dengan manajemen waktu begitu ya. Dari yang Anda ceritakan. Nah, kira-kira misalkan saya ada sebuah proyek yang harus selesai besok gitu ya. Anda bisa nggak kira-kira? Saya akan mencoba mengcompare dulu dengan skala prioritas pada saat itu.
jika memang saya sedang dalam keadaan sangat urgent dan tidak bisa melakukan pekerjaan, saya mungkin akan mengkomunikasikan kepada tim barangkali karena kami akan bekerja dalam tim, jadi saya akan mengkomunikasikan dulu dengan tim saya. Namun jika skala prioritas untuk pekerjaan ini lebih penting akan saya dahulukan pastinya, Bapak. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Anda sudah siap bekerja di dalam tim, Anda punya pengalaman enggak bekerja dalam tim yang bisa Anda ceritakan? Untuk pengalaman bekerja dalam tim, saya pernah mengikuti beberapa event seperti event pameran Sinestesia kemarin. Saya bekerja sebagai divisi pengkaryaan. Saya bekerja dengan tim pengkaryaan untuk mengkurasi karya yang akan dipamerkan, juga menjaga karyanya. Lalu saya juga tergabung dalam sebuah komunitas film di mana saya masuk ke dalam divisi publikasinya. Saya mendapat bagian untuk membuat konten-konten di mana itu juga perlu komunikasi antar tim ya Bapak. Begitu. Di situ Anda sebagai tim leader atau anggota saja? Saya sebagai anggota di kedua event tersebut. Kalau kira-kira Anda jadi tim leader apa bisa kira-kira? Pernah punya pengalaman jadi tim leader? Saya pernah mendapat pengalaman jadi tim leader di salah satu acara di komunitas film saya juga sebagai tim leader divisi acara. Gimana tuh? Coba ceritakan. Apakah ada kendala? Atau Anda bisa nggak menghandle orang-orang yang kepribadiannya macam-macam gitu? Karena itu adalah pertama kalinya saya menjadi tim leader, tentunya saya masih mendapat banyak bantuan dari teman-teman yang lain yang sudah berpengalaman. Tapi dalam pelaksanaan acaranya alhamdulillah lancar, pembagian waktu, pembagian job desk-nya juga sudah terbagi dengan baik gitu, Bapak. Oke, oke. Terima kasih ya, Salvina ya. Nanti kita Ya, hubungi terima kasih kembali. banyak, Oke. Bapak. Ya, bagus Bapak, ya, Salvina ya. Iya, gimana, gimana Nanda? Kamu sudah se- nggak sabar eh, wawancara iya nih. soalnya harus OTW kampus habis ini, Pak. Oh loh, kamu masih di tengah jalan kayak kemarin ya? Tiap minggu Masih kamu di tengah jalan, tiap minggu ini Nanda ini ya. Oh, oke, ya wes, ya wes, ya wes. Ya, oke, sudah siap Nanda ya. Sebetulnya ada satu hal siap. yang harus saya komplain dulu tuh sebelum mulai ya. Bajumu itu kayak mau pergi ke mall aja itu ya. Nanti kalau wawancara beneran harus yang proper ya. Oke, Nanda. Can you speak English, Nanda? A little bit, Pak. A Sir. little bit ya. Tell me Mm. about yourself, Nanda. So first, let me introduce myself. I'm Nanda Rizky Pratama. Eh, bilingual nggak apa-apa kan, Pak? Oke, oke. Silakan. Mm. Saya berasal dari Prodi Desain Komunikasi Visual, State University of Surabaya. Menempuh sekarang menempuh semester 4, saya adalah mahasiswa sekaligus pekerja kreatif sebagai freelancer, content creator di beberapa platform seperti TikTok, Twitter, dan Instagram. Ada konten-konten yang memang dibuat secara profesional? Maksud saya Anda di-endorse atau dipekerjakan, di-hire, digaji? Untuk itu mungkin bukan konten ya Pak, tapi seperti pesanan komisi. Jadi saya pernah dapat komisi dari salah satu brand fashion di Korea dan itu alhamdulillahnya itu adalah klien internasional pertama saya. Apa yang Anda kerjakan pada saat itu? Saya mengerjakan desain banner LinkedIn, Facebook, dan Twitter, Pak, untuk media sosial mereka dan websitenya juga. Dalam bahasa Korea itu berarti ya? Tidak, karena Tidak. skala perusahaan mereka itu internasional, jadi tetap pakai bahasa Inggris. Oke, oke, oke. Tapi Anda bisa ya, kira-kira nanti ketika saya punya klien dari luar negeri bisa ngomong Inggris. Bisa, Pak, untuk komunikasi secara bahasa Inggris cukup mampu, tapi memang kalau eh, kalau untuk meeting seperti langsung kayak ngomong itu masih kurang, jadi perlu dikembangkan lagi. Oke. Nah, Anda biasa kerja sendirian atau dalam tim?
Untuk preferensi saya lebih sering dan suka untuk kerja sendiri karena saya mungkin kurang mampu untuk menghandle orang yang skalanya tuh banyak. Jadi saya karena mungkin dari MBTI saya sendiri yang itu introvert dan judgmental, jadi saya lebih prefer lebih memilih untuk bekerja sendiri. Nah, kalau saya sekarang butuhnya tim leader gimana dong? Untuk tim leader, saya pernah kebetulan memiliki pengalaman sebagai tim leader di proyek kelompok maupun proyek madrasah saya dulu di yaitu Madrasah Expo Kampus, dan itu mungkin cukup pengalaman eh, yang baik dan ada beberapa yang perlu saya kembangkan lagi. Tapi tetap saya mampu untuk menjadi tim leader, Pak. Oke. Nah, saya tahu orang bekerja itu motivasinya kan mencari uang ya. Hmm. Nah, kira-kira selain mencari uang, kalau Anda bekerja di tempat kami, Anda mau cari apa sih sebenarnya? Selain untuk mencari uang, saya pastinya untuk mencari dan memperbanyak portofolio saya dan relasi saya yang kemungkinan ke depannya akan sangat berguna untuk perkembangan karir saya, Pak. Wah, jangan-jangan kalau Anda sudah dapat relasi terus keluar tuh dari perusahaan saya. Gimana dong? Mungkin itu eh, akan diberikan ke depannya, Pak. Jadi jalani apa yang ada dulu. Oke, oke. Ya, terima kasih ya, Nindi ya. Nanda ya, kok Nindi saya. Nanda ya. Baik, Betul, sama-sama, Pak. sebetulnya pertanyaan yang terakhir itu menjebak ya, Nanda ya. Seharusnya Anda bisa memperlihatkan loyalitasmu ya, seharusnya ya. Kalau belum apa-apa nanti, oh dia lihat ke depan, Pak. Mungkin saya nanti mau pindah tempat kerjanya ya. Saya jadi khawatir kan mau mempekerjakanmu jadi khawatir saya ya. Ya situ pelajaran aja ya buat Nanda ya. Nanti yang lain juga belajar ya. Ini kan di-record ya, jadi Anda bisa melihat nanti Anda tuh ketika diwawancara tuh kayak gimana gitu ya. Body language-mu itu kamu mirroring ya, kamu lihat sendiri ya. Kira-kira kalau kamu jadi HRD itu kamu mau nggak mempekerjakan versi dirimu yang sekarang ini gitu ya. Nah, oke ya Nanda ya, selamat ini ya pergi ke kampus hati-hati ya. Nggak usah ngebut-ngebut ya. Nah, kita panggil yang lain. Siapa lagi Bapak, yang belum ya? eh, apakah saya boleh mengajukan terlebih dahulu? Siapa itu ngomong tapi nggak ada wujudnya ini ya? Siapa ini ya? Saya Pak, dia Pak. Oh iya iya iya. Nah, ini kan baru kelihatan ya. Tadi saya kira hantu ya. Nah, dia, dia ya. Silakan Iya silakan. Pak. Ya. Oke, nah hari ini kita akan bertanya kepada dia Ayu Sekar Arum. Pertanyaan pertama ya. Kira-kira nama Anda itu artinya apa ya? Eh, Mohon maaf Bapak, apakah boleh diulangi Nama, nama saya? nama Anda itu artinya apa? Baik Bapak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dia Yuskar Arum, saya dari Universitas Negeri Surabaya dari program studi Desain Komunikasi Visual. Untuk arti nama saya sendiri, karena nama saya itu berasal dari bahasa Jawa yang tentunya itu memiliki makna tersendiri yang berarti Diah Ayu itu seorang putri dari kerajaan, Sekar Arum itu bunga yang harum. Jadi kalau digabung itu menjadi seorang putri raja yang menyukai bunga yang harum seperti itu, Pak. Menyukai bunga yang harum ya. Oke. Ya. Kayaknya Anda cocok di bidang parfum sebetulnya ya karirnya ya. Oke ya, Mbak Dia Ayu ya. Pengalaman Anda, Iya, Pak. pengalaman Anda terkait dengan bidang desain ini apa? Coba ceritakan. Baik, Bapak. Sebelumnya saya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab terkait pengalaman saya di bidang desain.
sebelumnya saya pernah melakukan pekerjaan komisi seperti yang diceritain Tama sebelumnya, tapi saya sudah berhenti dari pekerjaan komisi digital tersebut udah 2 tahun lalu karena saya ingin fokus dengan kuliah saya. Kemudian saya pernah menjadi tim desain di kegiatan yang dilakukan oleh HMP, yaitu kegiatan Merch Season 5, yang dimana kegiatan itu melakukan kayak menjual merch, dan kebetulan saya menjadi tim desain yang dimana untuk job desk-nya sendiri itu membuat kayak GSM, terus membuat beberapa objek untuk promosi seperti itu, Bapak. Anda dapat uang nggak dari kegiatan itu? Untuk yang pertama, untuk komisi, saya pernah mendapatkan uang kurang lebih 600.000 untuk beberapa bulan. Kemudian, tapi itu kan saya kan udah berhenti ya Pak. Jadi kayak saya bisa mengambil pekerjaan itu kapanpun dan dimanapun gitu. Untuk kegiatan Merchant 5 sebelumnya, itu karena itu kegiatan dari himpunan, jadi untuk alokasi dananya itu di alokasikan ke himpunan itu sendiri. Seperti itu, Bapak. Oke, software apa yang Anda kuasai? Untuk software sendiri, saya cukup menguasai Affinity Designer, kemudian ada Ibis Pen, dan untuk software yang saya kembangkan, saya mengembangkan Clip Studio Pen dan juga Adobe Family, begitu Pak. Karena saya kan ingin fokus di bidang komik digital atau yang seperti saya ajukan di lamaran pekerjaan saya, yaitu di line artist, begitu Pak. Jadi begini, kadang-kadang klien kan nggak selalu minta dibikinin komik ya. Nah, misalkan suatu saat nanti ada klien yang minta sesuatu yang sebetulnya Anda nggak bisa tuh. Pakai software apa gitu yang Anda nggak pernah pelajari. Kira-kira Anda siap nggak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Tentunya saya siap karena eee, jurusan saya sendiri kan DKV, dan DKV itu mengatasi masalah gitu kan, Pak. Nah, tentunya pasti saya siap melakukan apapun apabila saya nggak siap, karena saya akan berniat bekerja tim gitu, Pak. Jadi saya mungkin bisa bertanya kepada yang ahli atau atasan saya atau mungkin senior saya begitu, Pak, untuk gimana caranya biar saya bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, ya. Terakhir ya. Ya, Anda tahu kan ya, akhir-akhir ini dunia sedang tidak baik-baik saja ya. Sehingga dunia apa namanya bisnis juga lagi agak lesu. Misalkan begini ya, misalkan Anda kami terima gitu ya. Cuman gajinya tuh masih ya slightly di bawah UMR begitu. Kira-kira Anda siap nggak seperti itu ya? Ya, Anda tahu sendirilah ya sekarang gimana ya. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab terkait apabila saya digaji di bawah UMR, tentunya sebelumnya kan, eee, kan waktu interview saya kan pastinya ditanyain soal perihal gaji. Nah, itu pasti ditanyain apakah Anda setuju apabila gajinya itu segini begitu, Pak. Nah, untuk itu mungkin saya pertimbangkan terlebih dahulu karena saya kan juga kuliah di jurusan desain. Apabila gaji saya rendah, mungkin saya juga mempertimbangkan terlebih dahulu terkait hal tersebut. Tapi apabila memang itu mendesak dan juga keperluan dari perusahaan tersebut cuma memang ada di eh, kayak lowongannya itu cuma menyediakan gaji yang segitu, eh, ya mungkin saya bisa kayak menegosiasi karena saya jurusan DKV tentunya kan memiliki ahli dalam bidang tertentu ya Pak. Saya juga nggak mau jika digaji cuma di bawah rata-rata begitu. Oke, ya ya. Terima kasih ya. Dia Ayu ya. Memang pertanyaan terakhir tadi itu eh, kalian harus hati-hati ya, karena itu very very tricky ya. Itu very very tricky ya. Nanti kalian pelajari gimana seharusnya kalau
dalam situasi seperti itu. Tetapi memang idealnya ya, karena Anda yang butuh pekerjaan dan yang ngelamar ke perusahaan kami itu banyak, nggak cuma Anda. Yes, idealnya Anda nerima saja. Idealnya begitu ya. Tetapi tadi sudah cukup diplomatis Pak Ayu ya. Dia Ayu sudah cukup diplomatis ya. Intinya jangan pasang harga diri terlalu tinggi juga ya. Nanti nggak diterima malah Iya, repot ya. Oke, makasih ya dia Ayu ya. oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau voluntary? Saya Bapak, Nah, siapa itu? Oh, Saskia ya. Rizky ya Bapak. Oke, Iya, Saskia. Sudah siap ya, Saskia ya? iya, Insya Allah siap. Oke, ya. Anda nampak percaya diri sekali ya. Memangnya pengalaman Anda apa sudah banyak ya di bidang desain ini? Untuk pengalaman saya sendiri dalam bidang desain itu sudah lumayan Bapak. Jadi saya juga membuka komisi baik lokal maupun internasional. Jadi saya selain mendapatkan klien dari dalam negeri, saya juga memiliki klien dari luar negeri Bapak. Sudah cukup. Untuk sekarang juga saya mendapatkan proyek menjadi ilustrator webtoon dan ini pesanan dari orang luar negeri Bapak. Itu dari negara mana tuh? Saya kurang tahu kalau negara mana, tapi waktu itu saya pernah mendapat dari negara Cina ada. Sepertinya itu negara Eropa, Bapak, di wilayah Eropa gitu, Bapak. Orangnya. Oh, berarti bahasa Inggris Anda fluent banget ya, berarti ya? Sebenarnya ya lumayan, Bapak. Saya sekarang ada teknologi yang namanya AI, jadi ya saya pakai AI untuk membantu saya dalam berkomunikasi kepada klien-klien saya. Oke, oke. Nah, karena Anda ngomongin AI, saya jadi penasaran tuh ya. Kalau misalkan saya kan bisa juga tuh bikin sesuatu dari AI ya. Kira-kira eh, kenapa saya harus mempekerjakan Anda kalau saya bisa bikin juga dari AI? Apa kelebihan Anda kira-kira? Kelebihannya saya bisa menggambarkan lebih jelas daripada AI. Jadi klien saya juga memakai AI Bapak untuk memberikan referensi kepada saya. Namun klien saya lebih memilih saya karena memang manusia itu lebih pintar dalam menggambarkan sesuatu, deskripsi dari ceritanya juga. Jadi saat beliau memberikan AI itu, memberikan gambar AI itu gambarnya masih dalam bentuk konsep yang kasar, belum detail dan belum jelas gitu. Oke, oke. Anda sudah dibayar banyak dari proyek-proyek Anda? Ya, alhamdulillah sudah lumayan. Oke, nah Anda biasanya bekerja sendiri atau dalam tim? Saya biasanya bekerja sendiri, mengingat saya juga freelance ya kan, jadi saya bekerja di rumah, mencari klien secara online, Bapak. Misalkan nanti harus menjadi tim leader, bisa nggak? Kalau tim leader, saya rasa saya bisa karena mengingat saya juga pernah menghadapi klien yang bermacam-macam, bahasanya juga kadang agak gimana gitu. Jadi saya rasa saya cukup pandai dalam berkomunikasi, Bapak. Saya dapat memahami apa yang dimaksud klien gitu. Saya rasa Oke, saya ya, cukup mampu. ya, ya. Nah, Mbak Zaskia ya, saya melihat Anda cukup potensial ya, dengan segala hal yang Anda kerjakan, dengan proyek-proyek Anda. Nah, justru sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau Anda sudah cukup puas dengan proyek-proyek Anda yang internasional itu, ngapain Anda kok mencoba apply di perusahaan saya? Oke, pertama-tama saya ingin tentunya mencari pengalaman yang berbeda ya kan, karena saat apa namanya saat saya menjalankan proyek secara apa namanya secara freelance itu ya waktunya suka-suka saya gitu. Kalau saya itu ya saya membuka komisi, kalau saya nggak lagi mau ya saya nggak buka gitu. Jadi saya ingin memperbaiki diri saya kan kalau di perusahaan itu kan ada jadwalnya, ada waktunya dan setiap hari kita harus menata
diri gitu. Jadi saya ingin dapat experience-nya di situ sih. Oke, terima kasih Saskia ya. Very good ya. Nah, ini bisa jadi contoh buat teman-teman yang lain ya. Saskia itu cukup percaya diri. Kemudian dia juga menceritakan proyek-proyeknya cukup lancar ya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu tricky ya, tapi dia juga bisa menjawab dengan baik ya. Terima kasih Saskia. Yang lain ada yang mau maju? Terima kasih. Ayo yang lain. Nah, kalau nggak ada, tak panggil dulu. Siapa yang belum ya? Iqbal ada Iqbal, Iqbal. Loh, mana ini? Habis nyalain Zoom terus ditinggal kemana ini ya? Saya coba buka listnya yang belum ya. Tiara, ada nggak Tiara di sini? Ada Tiara nggak? Loh, nggak ada malah ini. Ini ada Rahmana, Rahmana ada Rahmana. Hadir Bapak. Nah, Rahmana ya. Oke, Rahmana, sudah siap? Iya Bapak. Oke, ya, Rahmana ya. Eh, Waalaikumsalam. Baik, ceritakan pengalaman Anda di bidang desain seperti apa, Rahmana? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ramana Jidiandra, sekarang mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Surabaya. Untuk pengalaman saya di bidang desain grafis sudah sejak SMK Bapak mulai mengerjakan beberapa proyek dan juga pernah magang di PT Grafitam Advertising saat itu selama 6 bulan sebagai graphic design mulai dari desain korporat terus desain banner dan juga branding saat itu eh, saya dengan teman saya Bapak melakukan eh, sebagai graphic design itu lalu ada juga project yang basisnya tiap bulan Bapak. Jadi ada project Braiga Bags saat itu. Jadi itu kayak brand topi dan tas gitu dari Bandung. Terus yang terakhir itu seperti lomba gitu Bapak. Dari itu desain kemasan kerupuk duri Bandeng dari Sidoarjo. Dan menurut saya pengalaman saya di bidang desain grafis sudah cukup lumayan untuk eh, di dunia kerja ke depannya. Cuman saya masih ingin memperdalam lagi. Seperti itu, Bapak. Apakah Anda sudah dibayar secara profesional dari proyek-proyek Anda? Untuk yang magang itu emang tidak dibayar, Bapak. Dan saya melihat dari sisi positifnya mungkin saat itu saya sedang belajar, bukan sedang bekerja. Jadi menurut saya fine-fine aja ketika perusahaan tidak membayar. Lalu untuk yang proyek bulanan itu dibayar, Bapak. Dan menurut saya lumayan untuk saya yang desainer pemula seperti itu. Nah, kami sebetulnya membutuhkan orang yang punya inisiatif ya dalam bekerja ya. Jadi kami butuh orang-orang kreatif yang eh, mereka bahkan sudah punya ide sebelum kami minta tuh ya. Kira-kira Anda punya pengalaman seperti itu nggak? Sebetulnya untuk ide yang sebelum dari perusahaan minta itu saya yakin saya selalu bisa Pak. Dan ketika sudah diberi brief itu saya selalu eh, mendiskusikan dengan teman-teman saya atau dengan tim saya nantinya sehingga kita bisa melihat dari perspektif teman-teman lainnya juga dari perspektif saya juga terkait ide-ide dan saya yakin pasti ide dari orang-orang di sekitar saya dan juga dari saya itu eh, sangat kreatif dan bisa dipertimbangkan nantinya seperti itu Bapak. Anda punya pengalaman sebagai tim leader atau anggota saja? Gimana Bapak? Punya pengalaman sebagai tim leader? Untuk di dalam pekerjaan saya selalu sebagai
tim eksekusinya, tim eksekusinya ya Bapak. Jadi untuk tim leader saya belum pernah secara spesifik melit teman-teman saya atau tim saya seperti itu. Kalau misalkan nanti saya punya tim dan mereka butuh tim leader tuh, Anda siap nggak kira-kira? Saya selalu siap Bapak karena saya suka dengan hal dan tantangan yang baru sehingga ketika perusahaan itu membutuhkan lead untuk memimpin teman-teman atau timnya, saya berani mencoba Bapak. Seperti itu. Nah, kalau misalkan di tim kami itu ada satu orang, misalkan, ya, atau bahkan beberapa orang, gitu ya, yang agak rewel, gitu ya, dalam tanda kutip. Kira-kira gimana tuh Anda menghandle-nya tuh? Eh, Mungkin kita harus lihat dari beberapa sisi dulu ya Bapak, karena memang ada beberapa orang itu yang harus melihat tempatnya di mana dulu. Jadi mungkin ada yang nyaman secara langsung berdiskusi atau ada yang nyaman secara face to face untuk diskusinya, maksudnya intimate gitu Bapak. Jadi mungkin aku coba melihat dari timku yang satu orang itu tadi seperti itu Bapak. Apakah dia tipe yang eh, bisa diajak diskusi langsung ramai-ramai atau lebih ke yang diskusinya itu intimate face to face gitu Bapak. Sehingga mereka juga nyaman gitu ketika diajak berdiskusi seperti itu Bapak. Oke, ya, ya. Nah, terima kasih ya, Rahman Aji Diandra ya. Nah, betulnya jawabanmu cukup bagus-bagus ya, Rahman ya. Tapi sayangnya kurang inisiatif ya. Nah, sebetulnya kalau inisiatifmu bisa terlihat dari ketika Anda mengajukan diri ya. Nah, kadang-kadang nanti ya ketika sesi wawancara. Ini waktunya sudah mau habis ya. 40 menit. Nanti kita sambung lagi ya setelah di save yang sesi ini ya. Nah, nanti tak kasih ini lagi. Nah, cuma pelajarannya adalah, nah itu tadi ya, bagus tuh jawabannya Rahmana ya. Nah, nanti suatu saat ada itu namanya wawancara ketika Anda disimulasikan ya. Anda bersama sekelompok orang, itu dilihat beneran tuh ya, siapa yang berinisiatif ya. Kemudian siapa yang bisa memimpin yang lain gitu ya. Kemudian siapa yang cuma diem aja. Nah, itu nanti kelihatan semua tuh. Nah, makanya Anda harus belajar tuh, teman-teman yang lainnya. Oke, ini mau habis waktunya. Nanti saya kasih ini lagi ya. Saya kasih link lagi kalau sudah di recordnya sudah selesai ya. Sudah selesai di render ya. Terima kasih Bapak. Makasih ya, Aji ya. Kita akhiri dulu, nanti kita sambung lagi ya, teman-teman.